Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin di mana saja berada, hari ini adalah hari Kamis tanggal 14 Sya'ban. Itu artinya pada malam nanti, yakni pada malam Jumat, kita telah masuk pada suatu momen yang agung, momen yang penting, yakni malam nisfu Sya'ban, di mana malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa-doa dari orang-orang yang ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab, yakni kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, sebuah kitab yang sudah masyhur, yakni syarah daripada Lubabul Hadis yang dikarang atau disusun oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, di mana beliau mensyarah daripada kitab matan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Ibni Abi Bakar As-Suyuti atau Imam As-Suyuti, yang hidup pada tahun 849 sampai 911 Hijriah. Di dalam kitab ini beliau menuliskan satu bab, yakni tentang fi fadilati du'a. Dikatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir, لا ينبغي للإمام والمأموم أن يخرجا من المسجد من غير دعاء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من العبادة فانصب في الدعاء. Di dalam kitab ini dituliskan suatu perkataan daripada Imam Agung, yakni Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Beliau mengatakan, tidak selayaknya lil imami, bagi seorang imam, wal ma'mumi, dan orang yang menjadi makmum, ayyakhruja, dalam keadaan keluar mereka ini, yakni imam dan makmum itu, minal masjidi, daripada masjid, min ghairi du'ain, tanpa ia melaksanakan doa terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maksud daripada ayat ini adalah idza faragta minal ibadati, apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah, fansibu fid du'a, maka sambunglah, perbanyaklah setelahnya mengucapkan doa. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya salah satu daripada waktu orang itu dianjurkan untuk banyak berdoa adalah setelah ia selesai melaksanakan solat-solat al-maktubah, yakni solat-solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil hadithi an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa baginda Nabi telah bersabda, idza qamal imam fi mihrabihi, apabila telah berdiri imam pada mihrabnya, tawaturatis sufufi nazalatir rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkanlah rahmat. Fa awwalu dzalika tasibul imam, maka rahmat tersebut yang pertama kali akan diberikan kepada imam. Tsumma man an yaminihi, kemudian diberikan kepada orang yang ada di sebelah kanan daripada imam. Tsumma man an yasarihi, kemudian diberikan kepada siapa yang berada di sebelah kiri daripada imam. Thumma tatafarraqur rahmah, maka selanjutnya rahmat tersebut dibagi-bagikan, alal jamaati, kepada semua jamaah yang ada pada majlis solat tersebut. Thumma yunadi malak, maka kemudian selanjutnya menyerulah malaikat, ribhu fulan, beruntunglah fulan, wa khasru fulan, dan sungguh merugilah fulan. Orang yang beruntung itu adalah may yarfa'u yadayhi bidu'ain ila Allah Ta'ala idza faragha min salatihil maktubah,
Dialah yang beruntung itu yang mengangkat tangannya berdoa setelah selesai melaksanakan solat wajib. Wal khasiru, sedangkan orang yang merugi adalah huwallazi kharaja minal masjidi, dialah orang yang keluar daripada masjid bila du'ain, tanpa berdoa terlebih dahulu. Fa idza kharaja bila du'ain, maka apabila orang itu keluar daripada masjid, daripada solatnya atau selesai melaksanakan solatnya tidak berdoa terlebih dahulu, qalatil malaikatu, maka berkatalah malaikat, ya fulan, wahai fulan, istaghnaita anillah, apakah kamu ini orang yang tidak memiliki keperluan kepada Allah? Malaka indallahi hajah, apakah kamu tidak memiliki hajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Atau sesungguhnya semua hajatmu itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam keterangan yang lain dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min, sesungguhnya doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka orang mukmin bisa mengalahkan musuh-musuhnya, sebagaimana ketika ia berperang ia bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan senjatanya. Maka orang yang berdoa ia akan mengalahkan juga musuh-musuhnya, bahkan ia akan bisa menolak bala daripada mana saja datangnya dengan doa tersebut. Maka oleh sebab itu, karena betapa pentingnya doa, dan di dalam kitab ini disebutkan betapa pentingnya orang tersebut berdoa pada waktu-waktu yang memang mustajab, di antaranya adalah setelah solat 5 waktu. Dan selain daripada setelah melaksanakan solat 5 waktu, ada waktu-waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang untuk diijabah doa-doanya. Di antaranya adalah pada malam nisfu Sa'ban. Pada malam nisfu Sa'ban Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat semua orang yang memiliki hajat, memberikan ampunan kepada orang yang meminta pengampunan, memberikan rahmat kepada orang yang meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan semua keperluan manusia kecuali kepada dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang musyrik, yakni orang yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-musahin, yakni orang yang bermusuhan. Maka agar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita, maka jauhilah kemusyrikan dan jauhilah permusuhan. Di antara yang diajarkan oleh para ulama kita tentang cara daripada orang ketika berdoa itu pada malam nisfu Sa'ban itu, sebagaimana dituliskan salah satunya dalam kitab Madza fi Sa'ban yang ditulis oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwasanya sebagian daripada ulama mengajarkan tentang cara berdoa pada malam nisfu Sa'ban itu, yakni yang pertama, setelah ia membaca surat, maka yang pertama dia bermunajat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah. Setelah selesai ia beristighfar kepada Allah, maka ia kemudian melanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Yasin. Setelah selesai ia membaca surat Al-Fatihah dan Yasin, lalu ia bertawasul dengan bacaan Al-Quran tersebut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan keberkahan surat Al-Fatihah dan keberkahan daripada surat Yasin itu, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai maka ia mengulangi bacaan yang kedua, membaca surah Al-Fatihah, juga membaca surat Yasin untuk yang kedua kalinya. Setelah selesai maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan rezekinya, diberikan rezeki yang banyak dan barokah daripada rezeki yang halal, sehingga menjadi bekal baginya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kali yang ketiganya ia membaca surah Al-Fatihah, lalu setelah membaca surah Al-Fatihah ia membaca surat Yasin. Setelah selesai maka ia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan surah Al-Fatihah dan surat Yasin itu, agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya di dalam iman dan mewafatkannya pun di dalam iman Islam, dengan mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat yang baik, yang agung, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah-ibadah apa saja yang baik-baik pada malam nisfu Sa'ban yang bertepatan juga pada malam yang agung, yakni malam Jumat, sehingga menambah keberkahan daripada amal ibadah kita pada malam yang ditunggu-tunggu itu.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.